Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama Lilin Malam. Saat ini kita bersama-sama akan membahas tentang merasakan kehadiran Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita malam hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami peristiwa, misalkan ada seseorang yang sibuk fokus dengan gadgetnya atau handphonenya, kemudian kita memanggil dia dan dia tidak merespon. Tentunya pernah, pastinya. Atau mungkin kita sendiri yang sering kali melakukan hal itu. Ketika kita sedang asik dengan handphone kita, kemudian ada orang yang memanggil dan kita tidak menyadarinya. Nah, hal yang kurang lebih sama itu juga dirasakan oleh Kleopas dan temannya. Ketika Kleopas dan temannya pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang kurang lebih letaknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di tengah perjalanan, Kleopas dan temannya asik ngobrol, bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi berkaitan dengan proses kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam percakapan yang mereka bangun, di situ kemudian Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka berjalan. Tetapi kita dapat melihat bersama
Di dalam ayat 16 mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bahkan ketika Yesus bertanya, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Itu pun juga belum dapat membuka mata mereka. Malah Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Nah, hal ini menarik untuk kita lihat bersama. Sebenarnya apa sih yang menghalangi mata mereka sehingga mereka ini tidak mengenal gurunya? Dan menurut saya, alasannya adalah karena mereka sedang fokus membicarakan tentang proses kematian yang dialami oleh Yesus, sehingga mereka kemudian tidak sadar bahwa yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sampai pada akhirnya mereka tiba di kampung itu, hari menunjukkan sudah gelap, dan kemudian Kleopas dan temannya meminta agar Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka untuk beristirahat dan makan. Dan ketika Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memberikan roti itu kepada muridnya, barulah mereka kemudian tersadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Hingga kemudian yang terjadi, mereka kembali ke Yerusalem, mencari murid-murid yang lain untuk menceritakan kabar sukacita yang mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun Kleopas dan temannya tidak sadar bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap menyertai langkah mereka. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kita pun juga terkadang sama seperti halnya Kleopas dan temannya, yang tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa hadir, menyertai kehidupan kita. Dan biasanya ketika terjadi sebuah permasalahan atau pergumulan, karena kurangnya penghayatan penyertaan Tuhan, maka yang muncul adalah ungkapan-ungkapan kekecewaan yang ditujukan kepada Tuhan. Ada yang mengatakan, "Tuhan, apakah Engkau tidak mengasihi aku sehingga masalah ini terjadi dalam kehidupanku?" Bahkan juga ada yang mengatakan, "Tuhan, Engkau tidak adil. Orang lain Engkau berkati,
tetapi permasalahanku tidak kunjung selesai. Nah, itulah yang seringkali muncul karena memang kita fokusnya hanya pada permasalahan, bukan fokus pada penyertaan Tuhan. Bahkan terkadang karena kita hanya fokus pada permasalahan itu, sehingga membuat kita malah justru menghancurkan masa depan. Kita lupa bahwa masa depan perlu untuk kita capai. Tetapi bagi orang-orang yang bisa merasakan dan fokus pada penyertaan Tuhan, maka di situ kita akan dimampukan untuk dapat menghayati bagaimana kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Nya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita tetap fokus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa menyertai, bahkan dalam kondisi terpuruk kita sekalipun. Selamat menghayati dan selamat merasakan keikutsertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, saat ini kami Engkau ingatkan kembali bahwa terkadang yang menjadi fokus kami adalah pergumulan itu sendiri. Hal itu membuat kami semakin kurang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kami memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat menghayati keikutsertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian, kami boleh senantiasa lebih bersemangat di dalam menjalani hari-hari ke depan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga hendak berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya kasih, penyertaan yang memampukan kami untuk dapat merasakan kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam setiap pergumulan yang kami rasakan di tengah keluarga kami. Biarlah kami mampukan untuk dapat merasakan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan dalam kehidupan pelayanan kami.
biarlah penyertaan-Mu menjadikan kami mampu untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Dalam setiap pergumulan pekerjaan kami, mampukan kami untuk dapat merasakan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan kami. Dan untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang pada saat ini sedang sakit, mampukan agar orang tua kami juga dapat menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ini doa seruan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beristirahat, selamat menghayati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan ingatlah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, meskipun terkadang kita lalai dan kurang dapat merasakan penyertaan-Nya. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat malam.